Sebelum kita masuk dalam eh, pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Kak Tina dan Kak Febri, pertama-tama di depan ada barcode yang teman-teman, kakak-kakak semua boleh scan terlebih dahulu. Jadi ini ringkasan materi dari konsultasi pemuridan AKK laki-laki di tahun yang lalu, di tahun sebelumnya. Dan juga ada mungkin ada video yang nanti teman-teman kakak-kakak semua bisa saksikan. Jadi mungkin bisa di-scan dulu untuk eh, rangkuman atau ringkasan dari KP tahun lalu. Oke, jika telah men-scan barcode yang ada, kita akan lanjut kepada pemaparan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kak Tina dan Kak Febri. Jadi pemateri pertama kita hari ini Kak Agustina Rantepajung SPI MTH dan Kak Febriati Pembonan SKM MTH. Jadi kepada kedua pemateri kita hari ini kita persilakan maju ke depan. Silakan Kak. Beri aplaus ya Maria. Oke. Kaum intelektual ya. Jadi sangat-sangat bisa untuk kita menemukan akar masalah dari pelayanan kita itu dengan by data ya, dengan penelitian. Dan saya berharap tim Litbang penelitian dan pengembangan pelayanan perkantas ataupun di pelayanan kota ini semakin kerjakan lebih baik. Baik kita bisa menemukan akar masalah itu dengan tepat ya, dengan baik. Bukan cuma hanya evaluasi, bukan cuma pengamatan secara langsung melihat atau mendengar, tapi kita menemukannya itu dengan data, dengan penelitian. Ya. Ini menolong kita untuk bersama-sama berdiskusi untuk solusinya. Saya langsung saja ya, jadi penelitian saya yang di judulnya. Nanti dilanjut follow oleh sesinya Febri ya, pengaruh bahan peta hidup baru dan mulai hidup baru terhadap pelaksanaan amanat agung di pelayanan kita ya. Jadi saya bersyukur judul ini bisa diterima di kampus saya penelitian lapangan di Perkantas. Karena saya rindu sekali penelitian yang saya kerjakan itu bukan hanya menghasilkan teori. Kalau di banyak tesis kan lebih pada penelitian, menggali firman, menemukan teori yang muncul. Tapi saya rindu sekali kesempatan yang diberikan kepada saya untuk studi lanjut bisa meneliti di Perkantas, ya di pelayanan kita supaya kita bisa menemukan sebenarnya apa masalahnya. Jadi ya bagaimana pengaruh bahan PHB dan bahan peta hidup baru, mulai hidup baru terhadap amanat agung yang kita kerjakan. Ya, mari kita lihat terbelakangnya ini mana ini? Ini. Latar belakang sampai saya mengambil judul ini, teman-teman, ya, jelas sekali dalam firman Tuhan, Injil itu harus diberitakan. Ya, Injil itu harus diberitakan kepada kita semakin banyak, semakin kuantitasnya lebih banyak itu takutnya kita melayani dengan baik program, ya, karena program kerja. Jadi jelas ya, firman Tuhan ini amanat agung, ini harus dikerjakan. Mau tidak mau, harus dikerjakan amanat agung itu, penginjilan dan pemuridan. Semua ini tugas kita, semua tugas orang percaya. Jadi Perkantas mengerjakan visi pemuridan melalui penginjilan pribadi,
massa dan pembinaan dalam kelompok besar dan kelompok kecil. Sehingga mereka yang dimuridkan, memuridkan orang-orang lain. Jadi itu harapan kita, ya. Itu goal kita. Kita memuridkan, lalu mereka memuridkan kembali. Ya, kalau misalnya itu tidak terjadi, itu bukan pemuridan, saudara. Ya, jadi harusnya mereka memuridkan kembali. Namun dalam kenyataannya, nah ini yang saya secara pribadi melihatnya. Mahasiswa dan juga alumni binaan, ya, harusnya kan goalnya alumni memberitakan Injil, memuridkan di mana saja dia ada ketika dia sudah mengalami pemuridan. Belum terlihat signifikan dalam mengerjakan penginjilan secara pribadi kepada mereka yang belum percaya. Padahal buah dari pemuridan yang seharusnya kita kerjakan adalah mereka bersaksi. Mereka menyaksikan Injil, itu buahnya. Ya. Kalau misalnya pemuridan kita benar-benar sungguh-sungguh dikerjakan, buahnya itu mereka bersaksi, bukan cuma integritas hidup, bukan cuma teladan hidup, tetapi juga secara verbal. Ya. Mengkomunikasikan Injil itu, menyampaikan Injil itu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Tapi yang terlihat itu lebih banyak kepada teladan hidup, saudara. Ya. Penginjilan secara pribadi tidak dikerjakan dengan signifikan. Tidak terlihat hal itu terjadi. Ya. Apalagi yang kepada yang belum percaya atau agama lain, suku lain. Ya. Kita tidak terlalu melihat hal ini dikerjakan. Nah, penginjilan dan pemuridan yang dikerjakan lebih banyak menyentuh pribadi Kristen itu sungguh-sungguh percaya. Mereka pun perlu diinjili. Dan juga dalam hal beregenerasi, ya, dengan cepat. Tetapi jelas sekali firman Tuhan dalam Matius 28, semua suku bangsa, agama, bukan cuma yang berstatus Kristen. Ya. Nah, berdasarkan kondisi tersebut, maka saya, penulis, ya, merasa penting untuk menyelidiki dari segi bahan yang diajarkan. Sejauh mana pengaruh PHB dan MHB terhadap pelaksanaan amanat agung di Perkantas Makassar. Maaf kalau siswa tidak terlalu menggunakan bahan ini, tapi mungkin ini bisa menjadi evaluasi kita juga bersama. Ya. Sejauh mana pengaruhnya, kenapa hal ini terjadi. Ya. Nah, saya lanjut. Nah, ini variabel, ya, dan indikatornya bab 1 sampai bab 6 saya melihatnya itu karena ini PHB kan membangun keyakinan dari orang-orang yang kita layani itu, yang kita muridkan terhadap Injil, ya, terhadap keselamatan, terhadap keyakinan keselamatannya. Jadi indikatornya bab 1 sampai bab 6, kemudian MHB, saya memilih tidak semua MHB sambil. Jadi yang berhubungan dengan pelaksanaan amanat agung. Hidup baru di dalam Kristus, belajar firman Tuhan, bersaksi tentunya, kemudian juga ada indikator amanat agung. Saya membahasnya di situ di dalam bab 2. Nah, ini analisa data, ya, yang dilakukan sederhana dengan menggunakan angket dalam penelitian, yang selanjutnya membahas angka-angka nominal dalam bentuk persen berdasarkan hasil pertanyaan yang berkaitan dengan variabel penelitian dan memberikan kesimpulan analisis. Jadi saya bagikan kuesioner, juga wawancara. Jadi setelah kuesioner saya juga wawancara, ada 15 orang saya wawancara, ya. Jadi bukan cuma kuesioner untuk meneguhkan apa yang saya dapat dari kuesioner. Jadi perlu juga wawancara, apakah mereka menjawabnya ini dengan tepat. Ya. Ini hasilnya, hasil dan kesimpulan yang saya temukan. Jadi saya tidak akan membahas analisa datanya, ya, dengan SPSS. Jadi kita langsung saja, itu bisa lama kita di sini kalau saya bahas SPSS-nya. Nah, ini yang pertama, ternyata teman-teman, pengaruh bahan PHB terhadap pelaksanaan amanat agung di pelayanan kita memiliki nilai korelasi ini, ya, 1. Sehingga nilai ini menyatakan bahwa pengaruhnya sangat kuat. Nanti kita lihat kenapa sangat kuat itu, ya.
Jadi pengaruhnya sangat kuat. PHB itu sangat kuat di dalam pelaksanaan amanat agung. Sedangkan ya, ya itu ya. Jadi bahan PHB memiliki pengaruh terhadap pelaksanaan amanat agung di pelayanan kita. Jadi ada pengaruhnya sangat kuat. Yang kedua, bahan MHB pengaruhnya terhadap pelaksanaan amanat agung itu korelasinya sedang ya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bahan MHB memiliki pengaruh yang lemah terhadap pelaksanaan amanat agung. Jadi PHB kuat, MHB lemah pengaruhnya. Ketiga, ya, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap 15 orang dan pengamatan yang dilakukan secara langsung, ditemukan ini ya, lemahnya pelaksanaan amanat agung yang dikerjakan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya penginjilan terhadap orang-orang yang belum percaya. Jadi penelitian ini dari hasil wawancara ditemukan bahwa sangat lemah di dalam penginjilan kepada orang-orang yang belum percaya. Dan itu pasti kita sadari ya. Itu kita sadari, lemah dalam penginjilan ke orang-orang yang belum percaya. Nah, keempat, penulis berpendapat bahwa bahan PHB memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap pelaksanaan amanat agung karena bahan PHB membentuk iman. Jadi bab 1 sampai bab 6, apakah itu PHB juga yang siswa punya itu karya anugerah dan lain sebagainya, itu hanya membentuk iman. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang saya munculkan di dalam kuesioner, salah satu contohnya, apakah yakin selamat? Yakin, semua bilang yakin. Ya. Bagaimana kalau jatuh dalam dosa masih yakin selamat? Yakin. Jadi itu membentuk imannya, pengetahuannya, bahan PHB itu. Selamatannya mereka yakini tidak akan hilang. Lalu ketika pertanyaan-pertanyaan muncul, apakah kita harus memberitakan Injil? Ya. Jadi secara pernyataan, ya kuat, ya semangat. Ya memang kita harus memberitakan Injil. Kita harus mengerjakan amanat agung. Ya. Sehingga hasil dari PHB itu pengaruhnya sangat kuat. Karena memang membentuk pengetahuannya, membentuk iman keyakinannya. Ya. Di bahan-bahan pertama kita, apakah di siswa atau di pelayanan mahasiswa. Ya. Kemudian ini ya, membentuk iman serta keyakinan untuk melaksanakan amanat agung. Yakin dia, saya memang harus memberitakan Injil, itu tugas saya, benar, itu tugas saya. Mereka centang semua, ya benar, ini bagian saya. Sedangkan pada bahan MHB memiliki pengaruh yang lemah karena bahan MHB mendorong anak binaan untuk mengerjakan amanat agung dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata lemah. Ya. Waktu pertanyaan-pertanyaan muncul bahwa kamu melakukan, jawabannya tidak. Kadang-kadang dan seterusnya. Karena di MHB itu kan kayak di bab bersaksi. Itu kan seharusnya didorong untuk melakukan, bukan lagi membentuk iman, keyakinannya, pengetahuannya, tapi mendorong untuk dia melakukan, ya, mendorong untuk memberitakan Injil, mengerjakan amanat agung, dan hal itu lemah karena itu ya tidak dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini yang terakhir, tidak lama ya, nanti Febri akan lanjut. Sarannya berdasarkan hasil kesimpulan di atas maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait faktor-faktor apa saja yang menghambat anak binaan, baik itu siswa, mahasiswa, lemah dalam mengerjakan amanat agung, khususnya penginjilan terhadap orang-orang yang belum percaya. Kami juga merindukan ya, di pelayanan siswa, ini wacana yang sudah lama kami diskusikan. SMA yang sudah dimuridkan itu
memang sebaiknya menginjili SMP atau menginjili adik di bawahnya. Tidak menunggu sampai dia mahasiswa lalu mengerjakan amanat agung. Jadi itu kerinduan terbesar kita. Seharusnya itu didorong ya untuk melakukan hal itu. Nah ini ya, jadi ini hasil saya, penelitian saya. Kenapa ini diterima? Karena akan dilanjutkan. Ya. Karena penelitian saya hanya mengatakan ada pengaruh, tidak berpengaruh, ya. Dan saya sudah menemukannya. PHB pengaruhnya kuat, karena hanya membentuk keyakinan, iman, ya, untuk pelaksanaan amanat agung. Sedangkan MHB lemah, karena di MHB seharusnya dia bersaksi, dia menginjili, tapi itu tidak terjadi. Sehingga bahan MHB itu sangat lemah di dalam pelaksanaan amanat agung di pelayanan kita. Jadi nanti kita coba diskusikan bersama. Saya berharap kita bisa berdiskusi ya bersama bagaimana ini mengatasi hal ini. Kalau kita sudah dapat akar masalahnya. Apakah kita mau ganti bahan? Tidak ya. Tapi kita perlu diskusi apa yang perlu ditambahkan, apa yang perlu ada lagi. Supaya bahan-bahan PA kita bukan hanya sekedar menyelesaikan bahan, tetapi membentuk iman dan juga membentuk karakter orang-orang yang kita muridkan, ya. Mereka melakukan. Ya, itu saja. Saya lanjut. Langsung saja, Feb. Ya, selamat malam. Suara saya seksi sekali karena lagi batuk. Semoga tidak mengganggu untuk konsentrasi menyampaikan hasil penelitian saya ya. Ya, sebenarnya saya sangat tertolong sekali oleh penelitian sebelumnya karena saya tidak perlu memikirkan capek-capek lagi untuk apa judul tesis saya ke depannya seperti itu karena sudah dibukakan lebih dulu karena Kak Tina lebih duluan 1 tahun sehingga 1 semester itu bisa mempersiapkan judul seperti itu. Jadi setelah Kak Tina ujian ternyata Kak Tina bukakan jalan untuk melanjutkan penelitian ini. Jadi untuk judul saya, pengaruh komunikasi interpersonal dan percaya diri terhadap pelaksanaan penginjilan di Perkantas Makassar. Jadi kalau sebelumnya meneliti dari segi bahan, maka ini bukan lagi dari segi bahan, tetapi lebih kepada personality kita masing-masing. Jadi lebih kepada percaya diri dan juga bagaimana kita berkomunikasi di dalam menyampaikan Injil. Seperti itu. Jadi bukan lagi dari segi bahan, tetapi dari pribadi seseorang itu. Jadi sebenarnya ada beberapa yang saya usulkan kemarin juga termasuk dengan keberanian, tetapi yang di ACC oleh dosen saya, pembimbing saya yaitu terkait dengan komunikasi interpersonal dan juga percaya diri. Karena kalau seseorang percaya diri, maka keberanian itu sebenarnya ada di dalam diri. Seperti itu. Nah, boleh dilanjut? Nah, untuk latar belakangnya, sebenarnya sama juga dengan yang Kak Tina ya, karena ini sebenarnya lebih juga kepada amanat agung penginjilan, sehingga jelas juga dalam firman Tuhan dalam Matius 28 bahwa kita harus pergi menyatakan kabar baik itu kepada setiap orang dan tidak ada yang terkecuali. Semua kepada suku bangsa harus disampaikan kabar baik ini. Dan itu tugas kita adalah kita semua yang sudah mendengarkan kabar baik ini. Karena siapa lagi kalau bukan kita? Dan kapan lagi kalau bukan dari sekarang? Karena itu kalau kita mau pergi penginjilan, kita harus punya hati untuk memenangkan orang itu. Kita boleh mengingat bagaimana kita ditolong ketika kita mengalami Tuhan. Maka pakai juga cara itu untuk menjangkau orang-orang di sekitar kita. Jadi bukan yang seperti Kak Tina tadi bilang, bukan program, tetapi kita menjangkau orang karena kita punya hati untuk mau melihat juga mengalami Tuhan di dalam hidupnya. Gitu. Karena itu, karena penginjilan ini begitu penting, maka penting juga untuk menyelidiki dari segi faktor-faktor. Faktornya ini adalah komunikasi interpersonal dan juga terkait dengan percaya diri. Nah, dari hasil penelitian, saya juga tidak
menampilkan SPSS, tetapi berharap nanti akan ada data yang ditampilkan untuk melihat dari 114 teman-teman kemarin dari siswa dan juga mahasiswa, bahkan ada juga alumni yang mengisi kuesioner ini, hasilnya ada di sana. Jadi dari indikator variabel komunikasi interpersonal ini, ada indikator ada 5 ya. Ada keterbukaan, ada empati, dukungan, rasa positif, dan kesamaan. Dan dari kelima yang paling tinggi, memiliki nilai yang angka paling tinggi itu sebenarnya ada di empati. Jadi, kalau seseorang pergi melakukan penginjilan dengan komunikasi interpersonal, yang paling tinggi itu karena ada rasa empati. Ada rasa hati untuk mau melihat jiwa itu juga mengalami Tuhan. Bukan karena program kita PMK Kota, pokoknya kita punya target untuk penginjilan ini harus dapat 2, 3, 6. Tapi tidak. Bagaimanapun cara kita memaksakan orang pergi penginjilan, sudah ada training, sudah ada dikasih apalah seperti itu. Tapi kalau kita tidak punya hati untuk menjangkau jiwa itu, sebenarnya tidak akan ada hasilnya ya, tidak akan terjadi. Dan yang kedua adalah kita percaya kalau kita pergi, yang menuntun kita adalah Roh Kudus. Jadi sangat penting, bukan hanya rasa empati yang kita punya, tetapi kita berdoa, kita gunakan lutut kita untuk meminta sama Tuhan. Tuhan yang memimpin kita untuk mengarahkan kita, menyampaikan apa yang akan kita sampaikan kepada orang itu. Sehingga rasa empati ini yang harus dimiliki ketika kita mau pergi penginjilan. Ini menurut hasil wawancara dan juga hasil survei SPSS yang sudah dianalisis ya. Dan ini teman-teman sendiri yang isi. Yang kedua yang harus dimiliki adalah terkait dengan dukungan. Jadi ketika kita sudah memiliki empati, yang kedua yang harus ada ketika kita berdiskusi tentang penginjilan di dalamnya ini adalah dukungan. Dukungan yang saya maksud di dalam ini adalah kita belajar mendengar dulu apa yang dipahami oleh orang yang kita injili seperti itu. Jangan langsung mengkat apa menurutnya seperti ini. Jadi belajar untuk kasih dulu telinga kita mendengar apa yang mereka pahami tentang iman mereka, baru kita juga kasih pendapat, kita arahkan seperti itu. Lalu yang ketiga yang paling tinggi juga adalah rasa positif. Ini yang seringkali kita juga alami ketakutan karena kita berpikir dulu kita diterima atau tidaknya seperti itu. Nanti jangan-jangan saya baru menyampaikan firman, saya baru menyampaikan tentang Isa Al-Masih, langsung ditanya A, B, dan C, D, dan tidak mau lagi pergi. Jadi sebenarnya kita jangan berpikir dulu tentang hasil negatifnya ini. Karena ini pekerjaan Roh Kudus, yang memampukan kita itu Roh Kudus. Kita hanya alat Tuhan untuk pergi. Kita punya rasa empati, kita punya dukungan, kita punya hati untuk mau menjangkau mereka, Roh Kudus pasti bekerja buat kita. Gitu. Jadi ternyata peran rasa positif ini memiliki peran yang cukup baik di dalam melakukan penginjilan. Dan yang keempat adalah keterbukaan. Gitu. Jadi bagian ini juga, keterbukaan ini terkait juga dengan apa yang mau kita sampaikan, terkait bagaimana kita mengalami Tuhan, dan ada lagi teori-teori di dalam keterbukaan ini. Yang kelima adalah kesamaan. Kesamaan yang di dalam ini bukan berarti bahwa ketika saya menyampaikan Injil lalu ditolak, bukan berarti kita mau berpikir sama dengan mereka. Boleh diterima respon mereka, tetapi iman kita jangan sama. Gitu. Jadi sampaikan apa yang kita mau sampaikan. Terima apa yang mereka pendapatnya. Tetapi jangan berubah ya. Ini terkait dengan indikator variabel komunikasi interpersonal. Nah, secara by data, komunikasi interpersonal ini yang dimiliki menurut hasil kuesioner yang teman-teman isi itu sangat baik, sangat baik. Komunikasi interpersonal yang kita miliki itu sangat baik menurut hasil data, seperti itu. Tapi kalau data untuk penginjilan terhadap kaum M memang sangat lemah. Kemarin juga sempat lihat di PMK Kota, itu bisa dihitung
angka dan biar tutup mata pun bisa dilihat. Gitu. Jadi artinya memang belum maksimal kita dalam melakukan penginjilan di luar dari siswa dan mahasiswa. Tapi kalau siswa dan mahasiswa kita sangat oke sekali. Mungkin karena kita percaya dirinya ini kita tinggi sekali karena kita merasa ya mereka warga kita di kampus, di sekolah, jadi ya tidak ada di bawahnya kita juga. Tapi kalau di luar dari siswa dan mahasiswa, sepertinya kita mundur ke belakang, gitu ya. Mungkin teman-teman bisa renungkan ya. Sekarang mungkin kita melihat umur kita sudah berapa saat ini dan kita melihat berapa banyak orang yang kita injili. Coba dipikirkan ya. Multi juga, Katina, umur berapa sekarang dan boleh direfleksikan. Sudah berapa banyak gitu ya? Ya, sudah berapa banyak? Nah, jadi itu tidak perlu by data, kita saja ya yang refleksikan. Sudah berapa banyak. Tapi kalau kita melihat dari segi adik PA yang karena mahasiswa dan siswa, wah saya mundur ke belakang, Kak Tina, Kak Multi maju ke depan. Ya, perlu data. Kita lihat dari segi indikator variabel dari percaya diri. Nah, ada 3 ya, dari segi tingkah laku, emosi, dan juga spiritual. Nah, hasil datanya yang paling tinggi adalah dari segi spiritual. Nah, ternyata untuk percaya diri ini, kenapa kita bisa percaya diri? Karena kita punya spiritual yang oke. Hubungan kita dengan Tuhan baik. Jadi sebenarnya hasil ini tergantung dari apakah teman-teman kemarin jujur isi atau tidaknya. Jadi kalau teman-teman jujur isi kemarin atau tidak, inilah hasilnya, gitu ya. Jadi hasilnya kemarin itu salah satu pertanyaannya adalah apakah saya setiap hari memiliki hubungan pribadi yang baik dengan Tuhan. Misalnya saat teduh, berdoa, baca firman, dan lain-lain. Dan rata-rata semua menjawab sangat setuju. Makanya hasilnya seperti ini. Nah, ternyata kalau pergi penginjilan, kenapa kita bisa percaya diri? Karena kita punya spiritual yang oke, gitu ya. Kita mengalami Tuhan, sehingga kita mau berani untuk pergi. Dan salah satu pertanyaan di situ yang saya ingat juga adalah hubungan saya dengan Tuhan baik, karena itu saya juga rindu membagikan dan menyatakan kabar baik kepada orang-orang karena saya sudah mengalami Tuhan lebih dahulu. Makanya saya mau pergi penginjilan. Itu salah satu pernyataan terkait dengan spiritual. Jadi yang menjadi masalah juga di sini adalah secara karakter. Saya melihat juga ya anak-anak perkantas itu sangat baik, attitude-nya sangat oke-oke. Tetapi mungkin secara teologi terkait dengan kenapa 3 Tuhanmu dan yang lain sejenisnya, mungkin kita belum berani untuk menyatakan bagian ini. Sehingga kita perlu juga belajar terkait bagian ini. Karena secara karakter sudah sangat bagus. Dan itu pentingnya pemuridan karena memang kita didampingi di dalam di PHB tidak hanya bahas tetapi juga terus mengalami perubahan setiap hari. Gitu, karakter kita. Saya juga menyadari bahwa saya hasil bentukan dari karena KTB. Gitu. Saya orangnya dulu karakterku sangat-sangat tidak oke. Gitu. Sampai sekarang pun belum oke. Gitu ya. Nah, yang kedua adalah tingkah laku dan yang ketiga itu emosi. Nah, bagian ini harus juga kita miliki di dalam melakukan penginjilan. Jadi inilah beberapa indikator terkait dengan percaya diri yang harus dimiliki. Nah, terkait dengan keberanian, kalau sebenarnya kita punya percaya diri yang baik, sebenarnya keberanian itu juga mengikut. Gitu. Kalau kita percaya Roh Kudus menuntun kita, ini pekerjaan Roh Kudus, maka kita juga berani untuk pergi. Kalau kita punya empati kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, maka seharusnya ini mendorong kita untuk pergi juga menjangkau mereka, menyatakan kabar baik itu. Supaya kabar baik itu tidak hanya di kitanya, tetapi sampai kepada orang yang belum mengenal. Nah, sehingga yang terakhir ini adalah variabel penginjilan.
Ini yang pertama adalah komitmen menuai pergi, yang kedua jadikanlah, dan yang ketiga adalah bertumbuh dalam Kristus. Ini yang kita kerjakan di pelayanan perkantas. Komitmen menuai pergi ini adalah misalnya yang kita lakukan itu KKR. Kita melakukan penginjilan dan kita banyak PI orang karena di KKR ya. Di PMK Kota biasa ada apa lagi yang sekarang? Ya, FMC. Nah, di situ juga akan kita adakan seperti itu. Yang kedua, jadikanlah, kita tobatkan mereka, lalu akhirnya kita buat kelompok kecil, dan yang ketiga bertumbuh dalam Kristus ini kita mulai ber-PA. Nah, ini kenapa tidak ada urutannya ini, hasil tinggi rendahnya, karena ini kita lakukan. Hampir semua yang isi ini ada melakukannya, karena yang pertama dulu adalah kita KKR, lalu yang kedua kita membentuk dalam kelompok kecil, lalu yang ketiga adalah kita buat dalam kita ber-PA atau bertumbuh dalam Kristus. Nah, sehingga hasil dan kesimpulannya, yang pertama itu komunikasi interpersonal memiliki nilai korelasi 0,67. Jadi dalam SPSS ini ada derajat hubungan ya, dari 0 sampai ada nilainya ya. Jadi hasilnya itu ada korelasi kuat. Jadi nilai korelasi ini bernilai positif, yang artinya semakin tinggi korelasi komunikasi interpersonal dengan variabel penginjilan, maka semakin berpengaruh terhadap komunikasi interpersonal. Jadi hasilnya ini sangat kuat sehingga berpengaruh. Jadi semakin bagus komunikasi interpersonal seseorang, maka itu sangat berpengaruh ketika dia pergi melakukan penginjilan. Yang kedua, variabel percaya diri juga memiliki derajat hubungan yang korelasinya kuat, sehingga karena nilainya bernilai positif, maka semakin tinggi korelasi percaya diri dengan variabel penginjilan, maka semakin berpengaruh percaya diri terhadap penginjilan. Jadi hasilnya dua-duanya memiliki pengaruh dari segi faktor di luar dari bahan ya. Dua-duanya memiliki pengaruh. Sehingga yang ketiga juga berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap 10 orang binaan Perkantas Makassar dan pengamatan yang dilakukan secara langsung, ditemukan bahwa anak binaan Perkantas Makassar itu sudah memiliki komunikasi interpersonal yang baik dan juga percaya diri yang baik terhadap siswa, mahasiswa dalam melaksanakan penginjilan yang dikerjakan. Namun, dalam pelaksanaan penginjilan di luar dari siswa, mahasiswa, anak binaan Perkantas Makassar itu masih lemah di dalam melakukan penginjilan. Ya. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Kak untuk pemaparan hasil penelitian yang dilakukan. Ya, jadi mungkin kepada kakak-kakak teman-teman sudah menyimak dari apa yang disampaikan oleh Kak Tina dan Kak Febri sekaitan pemuridan yang kita kerjakan di dalam pelayanan kita di Perkantas berkaitan dengan buku PHB dan MHB, dan juga tadi disambung dengan penelitian Kak Febri sekaitan dengan komunikasi interpersonal dan percaya diri di dalam melaksanakan penginjilan. Jadi ternyata didapati masih banyak hal ya yang kemudian menghambat kita atau membuat kita tidak mengerjakan pemuridan itu secara khusus kepada orang-orang yang di luar seiman dari kita. Dan mungkin didapati seperti tadi disampaikan bahwa ternyata di PHB ya, menyimak juga tadi dari apa yang disampaikan, kita di PHB mungkin secara khusus itu kita lebih ditekankan kepada pemahaman iman, kita dikuatkan iman, sehingga juga disambung dengan Kak Febri bahwa akhirnya untuk mau memberitakan Injil itu percaya diri karena kita dibangun dari spiritual. Nah, ketika kita mungkin dikaitkan dengan PHB, ternyata saya mendapati bahwa ternyata selama ini saya belum setia mengerjakan, belum menghidupi apa yang diajarkan di PHB, disambung dengan MHB yang sekaitan dengan banyak hal penerapan waktu teduh,
Akhirnya kita semakin melihat ternyata saya belum melakukannya. Jadi muncul, ternyata spiritual saya masih belum baik-baik saja. Tapi ternyata tadi dari hasil kuesionernya yang didapati bahwa semua mengisi baik. Jadi harusnya dari hal itu berarti harusnya penginjilan ini dikerjakan dengan maksimal. Tapi ternyata masih lemah. Kira-kira apa yang mungkin menghambat kita demikian? Ya, jadi mungkin sekarang kita akan berdiskusi, masuk langsung sesi diskusi. Jadi kalau teman-teman ada yang ingin memberi tanggapan juga, secara khusus buat kakak-kakak yang telah memimpin beberapa kelompok atau sudah lama di dalam memimpin kelompok, melihat bagaimana perkembangan adik-adik yang kita pimpin, ya mari kita berbagi bersama pada saat ini sehingga semakin menguatkan hasil penelitian yang telah dikerjakan oleh Kak Tina dan juga Kak Febri pada malam hari ini. Dan mungkin juga yang masih baru, yang memang masih takut-takut juga untuk mengerjakan penginjilan, ya secara khusus saya juga ya masih takut-takut kalau menginjili, apalagi kalau kepada yang di luar seiman daripada kita. Ya oke teman-teman, kakak-kakak, mari kita persilakan untuk bertanya ataupun menanggapi, memberikan tanggapan terkait pemaparan materi yang telah disampaikan. Oke, silakan kakak-kakak, mungkin ada yang mau. Kalau dari kakak-kakak siswa mungkin tidak sama PHB dengan EHB di siswa, tapi sejauh ini karya anugerah itu banyak berbicara sekaitan MHB. Waktu teduh, doa, belajar firman Tuhan juga. Karena saya juga lagi di karya anugerah bersama di KTB saya yang di siswa. Jadi masih sama. Ya, di karya anugerah itu masih sama dengan MHB sejauh ini yang saya dapati. Gitu. Tapi memang kalau di siswa bahasanya lebih enak, sederhana. Kalau di MHB agak-agak sedikit lebih sulit. Jadi kalau sama siswa lebih enak karena mereka lebih kepada narasi ya, kitab-kitab Injil, jadi lebih mudah untuk dipahami. Ya oke, mungkin ada dari kakak-kakak siswa, teman-teman dari siswa sekaitan pelayanan di siswa, atau dari teman-teman mahasiswa juga. Ya silakan. Yo, mari kita berdiskusi. Oke, silakan Kak Multi. Ya, cek dengaran ya. Ya, saya pikir ini hal yang sangat baik ya, yang dibagikan oleh Kak Tina dan Febri, karena memang kita ini melayani kaum intelektual ya. Jadi segala halnya memang kita perlu data, hal yang betul-betul diteliti. Karena yang kita layani adalah orang-orang terpelajar, orang-orang yang memang intelektual gitu. Jadi ini sangat baik dan saya pikir ini harus lebih dikembangkan, dan teman-teman yang lain juga mungkin ada yang mau penelitian juga berikutnya, boleh gitu ya, itu enggak masalah. Nah, mungkin saya juga mau membagikan sedikit ya hasil dari pertemuan kami yang sebelumnya. Jadi mungkin ini juga nanti bisa menjadi tambahan bahan diskusi buat kita semuanya. Jadi waktu terakhir minggu lalu kami pertemuan hari Rabu dengan teman-teman orang kunci dari setiap PMK kampus. Nah, kami menemukan bahwa ternyata 99,99% bisa dikatakan begitu ya teman-teman yang hadir, itu kita simpulkan bahwa tidak mengerti makna pemuridan yang sebenarnya. Pemuridan yang dikerjakan itu adalah sebatas program ya. Jadi kalau misalnya tadi apa yang dibagikan oleh Kak Tina dan juga Febri, menurut saya itu hal yang memang sekarang kondisi yang sedang terjadi ya. Bagaimana mau mengerjakan penginjilan sedangkan fondasinya pun belum terbentuk dengan baik. Pemuridan, kelompok kecil yang dikerjakan itu hanya sebatas program. Sebatas berapa jumlah kakak yang ada, ya kan? Misalnya bidang kakak controlling setiap bulan, kelompok kecilnya jalan atau tidak? Iya kak, jalan. Tidak kak. Oke,
paling tidak itu sebatas laporan, tidak jalan. Terus bidang kakak buat apa? Tidak buat apa-apa, hanya sekedar laporan saja. Terus nanti dilaporkan, evaluasi. Jadi akhirnya pemuridan yang kita kerjakan itu dalam tanda kutip kembali hanya sebatas program, hanya untuk evaluasi dan hanya lebih kepada melihat kuantitas daripada kualitas gitu. Dan kemudian juga banyak PKK yang terbentuk itu, kalau saya bisa istilahkan itu karbitan. Kayak ini ya, biasa buah yang dikarbit, artinya adalah dipaksa, belum siap mimpin, tidak sampai kepada kualitas PKK ya, sebagai seorang pembuat murid, mereka belum sampai profil pembuat murid, tapi mereka dipaksa untuk mimpin. Jadi akhirnya yang terjadi adalah kualitas itu tidak ada. Ya. Nah, makanya jika kualitas itu tidak ada, sehingga ketika mereka mimpin, apa yang mereka mau bagikan buat AKK-nya? Gitu ya. Apa yang mereka mau berikan? Gitu. Mereka mungkin hanya membagikan sebatas teori. Nah, makanya kenapa MHB yang tadi dibagikan oleh Kak Tina, ya kita pintar sekali kalau teori, ya kan? Kita pintar sekali kalau berbicara, tetapi untuk praktek itu sangat kurang, ya. Dan juga yang berikutnya juga adalah bingung juga mau mengajarkan penginjilan itu apa, ya. Bahkan mungkin inti Injil itu tidak disampaikan. Dan mungkin pun tidak mengerti, memahami Injil itu yang mana. Berita Yesus itu yang mana, gitu ya. PHB oke, dari awal penciptaan sampai ciptaan baru. Nah, berbicara tentang penebusan, itulah Injil gitu. Dan bagaimana membagikan Injil itu kita tidak pernah diajarkan, ya. Jadi memang ini menjadi masalah besar. Dan kenapa misalnya kita hadir semua di sini teman-teman, berharap kita coba pikirkan bersama nanti ya, sampai pada akhirnya apa yang bisa kita kerjakan bersama-sama, ya. Ini kan sudah disampaikan oleh Kak Tina dengan Febri, hasil penelitian mereka ternyata ada masalah. Pemuridan itu berbicara penginjilan dan juga pembinaan, pemuridan itu sendiri ya. Jadi pemuridan itu dimulai dari penginjilan. Jadi kalau penginjilan kita bermasalah, maka pemuridan itu tidak akan terjadi. Kembali sebatas program. Nah, mungkin nanti juga bisa teman-teman bagikan bagaimana di lapangan yang teman-teman hadapi, yang teman-teman alami, bagaimana mempraktekkan penginjilan itu, apa yang dilakukan selama ini, misalnya PKK, adakah yang PKK ajarkan buat kita? Kalau saya jujur secara pribadi, saya tidak banyak diajarkan oleh PKK-ku. Saya jujur secara pribadi, sejak awal saya PA, saya tidak banyak diajar. Kecuali waktu saya diasuh oleh nenek PA saya, Kak Tina, itu banyak diajak turun ke lapangan langsung. Jadi ya, jadi semenjak waktu saya PA sama Kak Tina, saya baru mengenal, oh ternyata kita harus PI ke M gitu ya. Apalagi saya backgroundnya M, orang tua gitu ya, backgroundnya M, orang tua. Jadi oh ya, kita harus PI, kita harus beritakan. Nah makanya baru diajar turun ke lapangan berdua-dua gitu. Tapi apakah selama ini teman-teman gimana gitu ya di dalam kelompok kecilnya? Adakah metode-metode yang diajarkan gitu ya? Metode jari, metode jembatan, metode kertas. Adakah yang kita diajarkan? Kalau dulu-dulu saya pasti PI ADP aku itu pakai metode kertas. Saya pakai metode kertas untuk PI mereka semua. Dan setelah itu saya minta mereka ulang gitu. Nah, tapi saya tidak tahu gimana dengan kita semuanya. Ya, Febri sudah bilang enggak pernah diajar. Bisanya tuh Febri. Nah, lupa nih metode kertas yang jadi salib gitu kan. Itu ya. Jadi mungkin kita bisa bagikan bagaimana kondisi dari teman-teman juga ya, supaya kita bisa melihat. Siapa tahu mungkin selama ini juga teman-teman, Kak, ternyata kalau saya begini, diajar sama PKK-ku gitu, yang kami dapat seperti ini. Mungkin ini bisa menjadi ruang kita untuk berdiskusi, supaya dari apa yang kita bagikan itu bisa menjadi acuan bagi kita untuk mengerjakan ke depannya bersama-sama supaya masalah ini bisa kita kerjakan, ya, bisa kita hadapi. Mungkin itu saja dulu sedikit. Ya, thank you. Ya, terima kasih Kak Multi. Saya langsung tanggapi ya supaya kita coba mengkerucutkan dulu supaya waktu ini tidak terlalu lama untuk kita diskusikan. Nah,
Saya berpikir begini teman-teman, yang pertama yang perlu kita diskusikan adalah proses pemuridan yang kita kerjakan selama ini. Karena dari hasil yang saya temukan, kuat di dalam menanamkan pemahaman Injil keselamatan. Itu mereka kuat, itu teguh ya, ketika mereka menjawab. Tetapi ketika mengerjakannya atau melakukannya itu lemah. Nah sebenarnya ada masalah apa di dalam proses pemuridan kita? Ya, kenapa hanya kuat di dalam pengetahuan dan juga iman, keyakinan? Karena seharusnya kalau kuat di dalam iman, keyakinan, mereka melakukan itu. Mereka memberitakan Injil kepada siapapun, ya. Paling tidak kepada teman sekolahnya, teman duduknya di kelas, teman kampusnya. Karena itu yang sangat dekat, tapi tidak dilakukan. Ya, kita beraninya ke K, kita beraninya by program. Karena ada pra-PA, ada KPI, ada KKR, penyambutan siswa baru dan penyambutan mahasiswa baru. Jadi kita beraninya di situ. Nah, kenapa? Ada apa dengan proses pemuridan yang kita lakukan? Tadi Kak Multi sudah membuka ya, bagaimana itu bicara tentang kuantitasnya, ya ada kuantitasnya. Banyak sekali kelompok kecil di kampus A itu, lebih dari 10, lebih dari 20 kuantitasnya ada, namanya KTB Kara, KTB C dan seterusnya, banyak sekali nama KTB. Tapi kalau dilihat kualitasnya tidak berjalan. Nah bagaimana? Apa yang terjadi dalam proses pemuridan kita? Mungkin Kakak Liel, moderator, bisa mengarahkan kita yang pertama itu dulu ya. Sebenarnya proses pemuridan seperti apa yang harus kita isi supaya AKK yang kita hasilkan itu AKK yang mau taat pada firman Tuhan yang dia sudah belajar. Ya, bukan hanya mengisi kepalanya, tapi juga mengisi hatinya lalu melakukan firman itu. Ya, mungkin itu ya sedikit. Thank you. Oke, terima kasih Kak. Jadi ya, sekaitan yang telah disampaikan tadi sama Kak Multi, kemudian juga dari tanggapan Kak Tina, mungkin lebih kepada kita melihat bagaimana pemuridan yang kita kerjakan selama ini. Jadi mungkin secara khusus buat teman-teman kakak-kakak PKK sendiri yang lebih dekat dengan adik-adik KTB-nya, melihat bagaimana selama ini adik-adik KTB kita mengerjakan apa yang telah kita sampaikan. Kan biasanya kita tahu bahwa ini adik KTB yang pemahamannya akan firman oke, tapi bagaimana kita melihat di dalam kehidupan mereka, apakah mereka mempraktekkan apa yang telah mereka dengarkan itu. Mungkin seperti itu untuk melihat kegiatan penginjilan. Ya kalau mungkin sebelum kita berdiskusi, maksudnya dari teman-teman, saya secara khusus juga pernah bertanya ke adik KTB saya sendiri. Ya, dan saya sampaikan bahwa sepertinya kalian terlalu egois gitu, karena melihat mereka ketika PA mereka sangat aktif, mereka selalu datang rajin, tapi ketika mengerjakan pelayanan ataupun juga pemuridan secara khusus, dan sempat saya bertanya untuk bagaimana pekabaran Injil, mereka malah menanggapi seperti ini bahwa saya malas untuk mendengar pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ketika temannya dia yang muslim bertanya ke dia bilang malah dia akan menjawab seadanya saja. Artinya apa yang saya pahami, karena saya tidak paham, saya tidak tahu secara dalam. Akhirnya dia hanya akan menjawab sebatas yang ditanyakan. Dan ketika saya tanya, kenapa kamu tidak mencoba untuk menarik kepada penginjilan? Penginjilan kan bukan berarti kamu harus menjawab apa yang dipertanyakan oleh teman kamu itu, tapi kamu bisa akhirnya menarik. Kalau begitu saya jelaskan dulu ya seperti ini. Tapi dia bilang, saya tidak mau untuk lebih jauh menanggapi itu, karena ternyata memang dia pertama yang mungkin yang saya akhirnya tahu bahwa memang pemahaman dia bilang pemahaman Alkitabnya masih kurang, kemudian dia juga tidak mau terlalu mencari, istilahnya mungkin agak terusik seperti itu. Jadi mungkin itu yang membuat akhirnya sulit untuk
mengabarkan Injil, pekabaran Injil itu. Ketika mengabarkan Injil itu tadi kan seperti yang disampaikan Kak Febri, bahwa ada empati yang bagaimana kita melihat jiwa. Nah, kita yang harusnya inisiatif untuk melakukan, tapi malah ketika ditanya harusnya ada kesempatan untuk itu, malah menghindar. Jadi bagaimana untuk mau berempati kalau adik KTP sendiri itu yang menghindar. Makanya dia akan makin sulit untuk menyampaikan itu karena ya dia sendiri yang menghindar ketika ditanya. Nah, harusnya di situ ada peluang untuk menyampaikan Injil, tapi dia menghindari itu. Jadi memang dia secara saya lihat ya bahwa ternyata memang dia masih belum berempati, belum ada ya melihat itu. Jadi ya mungkin wajar kalau saya bilang terlalu egois untuk melihat itu karena mereka cuma mau diisi tapi tidak mau membagikan. Itu sih yang pengalaman yang saya alami ketika di dalam KTB ini. Apalagi itu adalah di KTB cowok ya, maksudnya memang agak sulit untuk ini kepada teman-teman laki-laki untuk kemudian menantang mereka. Mungkin dari teman-teman juga pengalaman bagaimana, mungkin boleh berbagi juga di sini sebelum kita melihat itu. Apalagi kakak-kakak yang sudah udah banyak pengalaman memimpin kelompok kecil. Silakan. Silakan Kak. Ya, baik, terima kasih. Mungkin di sini saya mau mengutarakan pernyataan dulu sebelum saya masuk ke dalam pertanyaannya. Jadi, kalau menurut saya pribadi, yang membuat eh, pengabaran Injil saya kurang atau terbatas atau kurang maksimal itu ada satu faktor yang paling menonjol, yaitu penolakan. Menurut saya, penolakan itu membuat seseorang itu menjadi takut untuk memberitakan Injil kepada temannya atau kepada saudara yang berbeda. Walaupun kita sudah didasari oleh dasar yang kuat oleh kakak-kakak pembimbing kita, tapi kalau ketika kita memberitakan Injil kepada teman kita yang berbeda mungkin, lalu kayak kita mendapatkan penolakan dari kata-kata yang dia keluarkan, itu membuat batin kita atau membuat diri kita itu menjadi takut lagi untuk memberitakan Injil. Pertanyaan saya di sini adalah, bagaimana cara kita mengatasi penolakan-penolakan yang dilakukan atau yang diberikan saat kita memberitakan Injil? Terima kasih. Oke, akan langsung ditanggapi ya. Jadi Ya, ya. Kalau respon saya, memang di komunikasi interpersonal dan juga percaya diri itu memang ada indikator yang berbicara tentang dukungan dan juga empati seperti itu. Nah, di percaya diri tadi dukungan itu membahas tentang penolakan. Ya, jadi di dalamnya itu pertanyaan di dalam wawancara atau kuesioner itu bertanya tentang ketika kamu melakukan penginjilan lalu ditolak, apakah kamu masih akan tetap melakukan penginjilan atau tidak? Dan yang mengisi ini semua hampir menjawab, saya akan tetap melakukan penginjilan. Nah, melihat dari segi spiritual. Jadi, apa yang membuat seseorang tetap melakukan penginjilan dari segi komunikasi interpersonal itu karena ada rasa empati. Jadi bukan soal karena ditolaknya. Jadi tapi semakin kamu ditolak, tapi kalau kamu punya rasa empati itu, kamu punya mencintai jiwa ini harus mengalami dan dimenangkan, maka penolakan itu bukan alasan untuk tidak melakukan penginjilan. Kalau orang itu memang benar-benar punya empati untuk orang ini harus dimenangkan. Gitu. Nah, tetapi secara pribadi tidak bisa dipungkiri bahwa kita manusia biasa. Kalau kita ditolak, rasanya seperti apa? Takut dan tidak akan mau pergi lagi. Tetapi dari segi spiritual, kalau kita punya hati untuk mau memenangkan orang itu, bukan alasan untuk tidak akan pergi lagi. Jadi penting untuk memiliki
hubungan pribadi yang baik dengan Tuhan untuk tetap menguatkan kita untuk pergi melakukan penginjilan ini. Jadi saya masih akan tetap tegas mengatakan bahwa penolakan bukan alasan untuk kita tidak melakukan penginjilan kalau kita sudah mengalami Tuhan. Jadi kalau kita mengalami Tuhan, alasan untuk tidak melakukan penginjilan karena kita ditolak itu bukanlah alasan lagi ya. Tapi bagaimana memacu kita untuk terus pergi menyatakan kabar baik itu. Jadi harus yang harus diperkuat juga adalah memang kita perlu mengandalkan Roh Kudus. Jadi sebelum pergi, ditolak atau diterima, ini pekerjaan Roh Kudus. Kita hanya sebagai alat untuk pergi menyatakan kabar baik itu. Soal diterima atau tidak, itu bukan karena pekerjaan kita, itu pekerjaan Roh Kudus. Bahkan ketika kita dimampukan untuk memimpin 1 atau 2 kelompok kecil saat ini, itu bukan karena kemampuan kita, Roh Kudus yang bekerja. Makanya hati-hati juga bagi PKK yang merasa sudah mapan di dalam kelompok kecil, sudah mapan, sudah merasa, wow sudah banyak kelompok kecil saya, tidak perlu lagi untuk belajar lagi karena sudah ada pengalaman di dalam mendampingi adik-adik PA. Hati-hati, karena kita tetap mengandalkan Roh Kudus. Mengurus jiwa itu pekerjaan Roh Kudus, bukan pekerjaan yang ringan. Saya pengalaman beberapa kali memimpin kelompok kecil, ada kegagalan dan ada juga yang berhasil seperti itu. Jadi mengurus jiwa itu memang pekerjaan yang berat. Bukan seperti peliharaan, saya punya kucing yang kita yang bisa atur. Mau dikasih mandi kapan, mau dikasih makan kapan, itu it's okay, terserah kita. Tetapi mengurus jiwa ini benar-benar kita harus rela, punya hati untuk mengurus orang ini. Kalau kita tidak punya hati untuk mengurus orang, maka saya tidak tahu mau berkata hasilnya akan seperti apa. Gitu. Jadi harus punya hati yang full heart. Kalau kita dikasih 1 kelompok, uruslah itu baik-baik. Gitu. Jadi 1 jiwa itu sangat berharga. Jadi kalau dikasih kesempatan saat ini untuk memimpin kelompok kecil, kalau perlu korbankan waktumu, korbankan ini untuk pergi sama-sama buat kapurung, quality time sama-sama, gitu ya. Atau hal lain. Jadi jangan hanya pada saat ajak PA baru ada waktu gitu. Tapi tidak ada quality time yang lain. Untuk bisa mengambil hati mereka itu kita perlu juga untuk mengambil hatinya mereka. Sehingga mudah untuk diajak dalam kelompok. Jadi harus melibatkan hati kita ya. Jadi memang hati kita, empati kita ini yang harus benar-benar tergerak untuk menolong orang. Jadi kalau kita tidak punya hati untuk memimpin, rasanya berat untuk mengurus anak orang. Gitu. Mungkin ada tambahan. Saya cuma menemukan kesimpulan, satu solusi dari proses yang seharusnya ada di dalam proses pemuridan kita adalah membawa adik-adik kita ini mencintai Tuhan dan sesama. Ya, karena kalau tidak, kita pasti mengerjakan pemuridan by program. Jadi pemuridan kita harus menolong mereka untuk benar-benar mencintai Tuhan. Karena ketika dia sungguh-sungguh mencintai Tuhan, dia akan taat pada perintahnya, pada firman-Nya. Bukan hanya mendengar firman, menyetujui lewat pikirannya, tetapi juga hatinya. Ya. Dan kemudian yang kedua, pasti dia akan mengasihi sesama. Saya yakin ini bukan by program. Kalau 2 hal ini terjadi, jadi mari di dalam proses pemuridan yang kita kerjakan, bawa mereka mencintai Tuhan, bukan mencintai PKK-nya. Ya, bukan mencintai dirinya sendiri. Jelas dalam firman Tuhan ya, kalau orang sudah percaya, terima Kristus, bukan aku lagi, melainkan Kristus. Ya, bukan lagi aku, melainkan Kristus. Jadi semuanya dikerjakan karena Kristus. Bukan karena PMK mau, bukan karena ini program kelompok kecil, bukan karena kakak PA saya mau, tapi bawa mereka mencintai Tuhan. Saya yakin mereka juga akan mencintai sesama. Sehingga pertanyaannya Susan, kalau dia mencintai jiwa, ya, dia berempati kepada jiwa, mengasihi jiwa-jiwa, ditolak pun dia akan tetap.
memberitakan Injil, ya. Penolakan yang Kak Febri bilang bukan menjadi alasan. Karena dia benar-benar mencintai sesama itu, ya, mencintai jiwa. Karena Tuhan sudah mengasihinya terlebih dahulu. Nah, mari kita evaluasi proses pemuridan yang kita kerjakan. Apakah kita membawa adik kita mencintai Tuhan, dan lalu dia akan mencintai sesama pastinya. Karena hati Tuhan untuk sesama. Ya, ya, oke, Liel. Terima kasih Kak. Ya, semoga bisa menjawab dari pertanyaan tadi. Bagaimana mengatasi penolakan saat melakukan PI, ya. Yang pertama tadi kita miliki dulu empati itu. Hingga ditolak pun kita akan terus mengerjakan. Dibangun spiritual yang baik, empati, melihat jiwa-jiwa, sehingga dengan demikian kepercayaan diri itu akan muncul dengan sendirinya dari diri kita. Oke, mari semangat mengerjakan pemuridan. Saya juga berulang kali ditolak. Ya mungkin kalau ditolak oleh yang bukan seiman dari kita, ya. Tapi bagaimana ketika ditolak oleh orang yang seiman dengan sendiri, akan lebih saya rasakan, wah bagaimana ya. Ya oke, mungkin dari kakak-kakak teman-teman masih ada yang ingin men-sharingkan, bertanya, ya silakan. Ya, dari kakak-kakak siswa juga selama mengerjakan pelayanannya bisa. Ya, silakan Kak. Tes. Terima kasih kesempatannya. Saya setuju dengan apa yang barusan disampaikan oleh Katina, bahwa yang paling penting itu ketika kita mau mendorong adik PA kita untuk bisa menginjili, itu punya kasih dulu kepada Tuhan dan sesama. Karena ketika mereka pun kita punya hati untuk mengasihi Tuhan dan sesama, kita pasti akan punya empati, kita akan tergerak untuk memberikan apa yang sudah kita terima kepada orang-orang yang orang-orang yang belum menerima itu, begitu. Dan yang ketika kita sudah punya empati, saya rasa yang menjadi masalah berikutnya itu mungkin yang banyak kita hadapi juga adalah keberanian, gitu. Keberanian untuk bisa mengambil langkah untuk mengambil orang ini untuk kita injili. Dan saya pribadi, pengalaman saya juga untuk menginjili masih belum sempurna. Pengalaman saya dalam hal keberanian itu ketika saya merasa, ketika saya nanti tidak bisa menjawab apa yang orang itu tanyakan nanti kepada saya. Terus saya juga merasa spiritualisme saya mungkin masih belum layak. Dan yang paling mendasar yang saya rasakan itu ketika saya merasa masih ada dosa, begitu, yang belum diselesaikan. Jadi saya rasa juga ketika kita ingin memulai mengerjakan suatu baik pelayanan maupun penginjilan, saya rasa penting juga untuk kita tidak hanya datang kepada Tuhan untuk meminta pertolongan nantinya bagaimana, tapi bagaimana kita juga untuk menyelesaikan dosa-dosa kita dulu kepada Tuhan, gitu, supaya kita bisa punya keberanian, kita bisa punya kelayakan untuk menginjili orang, begitu. Kalau saya seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak. Ya, jadi betul ya, bagaimana menginjili itu memang pertama dimulai dari diri kita. Jadi dari kesiapan kita. Dalam kesiapan kita pun itu memang kita harus membereskan diri kita terlebih dahulu,
supaya ya dengan demikian Roh Kudus yang akan memimpin kita untuk mengerjakan. Ya terima kasih Kak untuk juga sharingnya, diskusinya. Memang dimulai dari kita dulu pemimpinnya juga. Oke, ya sejauh ini mungkin yang saya nangkapnya ini kita masih banyak berbicara sekaitan bagaimana ketika kita memuridkan di dalam lingkup orang-orang terdekat kita yang masih Kristen. Nah mungkin ada yang pernah menginjili kepada orang di luar Kristen, mungkin boleh berbagi, atau pernah ditolak oleh orang yang bukan dari seiman kita. Karena yang saya tangkapnya tadi kita masih banyak berbicara sekaitan dengan penginjilan adik KTB kita, teman-teman kita yang Kristen. Tapi tadi dikatakan bahwa mungkin kita sudah menginjili melakukan itu, tapi yang masih didapati itu bahwa kita masih lemah kepada penginjilan orang-orang yang di luar Kristen lah, bahasakan seperti itu. Nah mungkin ada yang pernah memiliki pengalaman menginjili orang yang di luar Kristen, dan kemudian mungkin ada pengalaman dia apakah ditolak atau apakah didengarkan namun tidak tidak sampai akhirnya ini dibawa mengenal Tuhan. Ya mungkin ada yang men-sharingkan bagian itu juga. Ya, oke, silakan. Shalom semua. Di sini saya mau berbagi tentang bagaimana pengalaman saya waktu tadi katanya bagaimana penginjilan saya kepada orang yang beda agama. Itu jujur, saya di dalam satu kos itu adalah saya sendiri yang Kristen. Di dalam itu Islam semua, dan setiap minggu saya tuh ke gereja kan. Dan saya selalu kasih tahu gini, guys, minta tolong antarkan gitu. Katanya, buat apa coba kok ke gereja gitu. Apa bagusnya Tuhan Yesusmu? Aku bilang gini, sebenarnya tuh karena saya juga masih baru juga pas kerohaniannya saya tuh masih dalam fase bertumbuh. Aku bilang gini, kau nggak akan tahu kalau kau nggak merasakan Tuhan Yesus. Aku bilang Tuhan Yesus itu kalau bicara tentang saya gitu, kasih tahu kan, dia luar biasa. Dia melihat masa lalu saya yang gimana, tapi Tuhan ampuni saya. Tuhan Yesus itu luar biasa, dan mau cari Tuhan yang kayak gitu tuh di mana gitu, nggak dapat gitu. Aku kasih tahu ke mereka gitu. Terus dia bilang begini, jadi maksudmu Tuhannya saya itu tidak begitu. Saya nggak tahu Tuhanmu, tapi saya sudah alami Tuhanku begitu. Saya sudah pertemuan dengan Tuhanku waktu saat teduhku. Saya dengar suaranya, saat saya gugup dia ada, saat saya takut dia ada, saat saya menyanyikan lagu penyembahan dia kayak masuk begitu. Dan saya kasih tahu ke dia gitu, dia bilang begini, ngomongmu kayak enggak ini, kayak enggak masuk akal gitu. Saya bilang, makanya ayo logging. Gue bilang gitu kan, bilang, kalau kau penasaran dengan Tuhanku, ayo logging gitu. Dia bilang, deh nanti dimarah sama papaku. Papamu itu urusan terakhir, aku bilang. Kalau kau penasaran, ayo. Nah, Alkitab masih pegang. Kalau kau aku instalkan nih, ada di Google gitu. Terus ada satu lagi waktu saya PKL kemarin, teman saya itu dudukan kami kan jaga ini di posko. Terus teman kayak tanya, lah kamu ini orang Kristen dan Islam itu masuk surga enggak? Itu jujur saya baru semester 1. Saya juga kalau bicara, saya juga rajin ke gereja nanti di Makassar. Waktu di kampung kayak, ya tau lah kalau ibadah di kampung kayak monoton, jadi kayak saya malas begitu. Di sini nanti di sini, saya jujur ya, maaf. Jadi saya ditanya gitu kan, Mer, menurut kamu Islam Kristen itu masuk surga enggak? Dia bilang, seperti yang tadi saya katakan, kan setiap agama pasti mengajarkan yang terbaik ya. Tidak ada yang agama yang mengajarkan baik buruknya, tapi yang saya tahu pasti Tuhan bilang gini, dia sudah menebus saya dari dulu dan sampai sekarang, berarti dia sudah menebus saya dari sini dan sampai selama-lamanya. Dan saya yakin saya sudah punya surga di sana. Tidak peduli bagaimana nanti kehidupannya saya, mungkin ya namanya manusia ya, namanya dosa ya. Walaupun kita sudah dekat dengan Tuhan, tapi namanya manusia itu tidak bisa ditolak begitu. Pasti ada perbuatan-perbuatan kita yang melenceng sama Tuhan. Tapi kalau kita sama dekat sama Tuhan, itu ada saja sesuatu yang Tuhan lakukan untuk panggil kita kembali. Nah itu yang saya
rasakan dan saya ceritakan ke dia. Aku bilang sama temanku yang Islam ini, aku bilang, saya enggak tahu agamamu ajar surga itu kayak gimana. Tapi yang saya tahu, saya sudah punya itu. Karena saya punya Tuhan Yesus. Karena Tuhan pernah bilang begini, tidak ada jalan yang kata kalimatnya, tapi intinya tidak akan ada melalui Bapakku selain melalui aku kan. Tidak jalan lain begitu. Dan saya percaya itu begitu. Jadi dia bilang begini. Terus timbul tolak, berarti kau bilang Islam itu enggak ini kah? Enggak masuk surga. Saya enggak bilang itu loh. Dia selalu ngomong gitu kayak, terserah kau mau nganggap apa, tapi saya sudah menjawab pertanyaanmu begitu. Bilang, dan kembali ke topik tadi, bagaimana saya pernah mengalami penolakan banyak. Karena mereka sempat bilang, orang Kristen itu begini, orang Kristen itu begitu. Jadi, saran saya, kalau kita pelayanan di orang-orang yang beda agama, kita ketimbang dari tingkah laku kita. Jadi, pasti mereka selalu bilang gini, masa orang Kristen gak begitu orangnya, masa orang Kristen gak ada kasihnya. Jadi saran saya untuk teman-teman, kakak-kakak, pelayanan itu bukan tentang kita tahu kebenaran atau apa, tapi bagaimana kita menerapkan hidup kita itu Kristus itu dalam kehidupan kita. Jadi apalagi adik-adik kayak saya, adik-adik PA itu, saya itu melihat, saya belajar dari tingkah laku dari KKP aku begitu. Saya lihat apa yang dia ceritakan, terus bagaimana dia memperlakukan saya dengan apa yang diceritakannya begitu. Jadi tambahan itu saja. Jadi kalau mau pelayanan, pastikan tingkah laku kita tuh mencerminkan yang kita katakan begitu. Mencerminkan kasih Kristus. Itu sih dari pengalaman saya. Terima kasih. Terima kasih Kak Ella ya, Ella namanya, untuk sharingnya. Sebenarnya saya mau bertanya tadi sama Ella, proses pemuridan apa yang sudah dilewati Ella bersama kakak PA-nya, tapi sudah terjawab di terakhir. Bahwa Ella melihat kakak PA-nya melakukan itu ya, teladan penginjilan. Jadi hal yang kedua yang kita tangkap dalam diskusi ini, terhadap proses pemuridan yang harus kita kerjakan, tadi memang harus punya empati, punya kasih, dan yang kedua, PKK jadi teladan dalam memberitakan Injil. Jangan sampai hanya mengajarkan. Nah, kenapa Ella berani, punya percaya diri? Pasti spiritualitasnya juga baik ya, relasi dengan Tuhan terjalin dengan baik. Dan yang berikutnya, Ella melihat kakak PA-nya melakukan itu. Sehingga dia juga melakukan. Dia semangat untuk melakukan. Wah, saya berikan aplaus lagi ya, tepuk tangan untuk kesimpulan yang kedua ini. Solusi yang kedua yang seharusnya ada, sepertinya memang kita lemah di teladan. Saya sadari itu juga. Ya. Saya selama jadi staf disibukkan di pekerjaan kantor, sehingga lemah juga di dalam hal memberikan pergi ya, jadi teladan bagi adik-adik. Nah itu pun juga by program, karena saya terlibat di Tenia, kita di pelayanan tim Tenia itu harus turun berdua-dua, akhirnya pergi berdua-dua ya, dengan multi dan juga dengan Mala. Tapi jangan sampai itu karena program. Saya mengamati banyak lembaga misi gagal melakukan ini karena yang dikejar target ya, harus melapor ke pendonornya bahwa bulan ini ada 5 orang, bulan ini ada 10 orang. Wah, itu kesalahan fatal sekali. Sehingga banyak yang gagal, saudara. Ya, tim Tenia juga, saya jujur mengatakan, Tenia ini sudah ada 3 tahun. Sudah banyak sekali yang disampaikan Injil, tapi 1 orang pun yang di luar kita belum dimuridkan, belum ada yang dimuridkan. 3 tahun lebih, belum ada yang dimuridkan. Nah ini jadi evaluasi juga penelitian ini. Apakah karena kurang empati, kita hanya kejar target, harus ada laporan, bulan ini berapa orang, tahun ini berapa orang kita sudah PI, ya, jangan sampai itu terjadi. Nah, ya itu, ya, thank you. Mungkin masih ada lagi ya proses pemuridan yang seharusnya ada. Kalau teman-teman mau bersaksi silahkan. Lalu dari kesaksian itu apa yang terjadi di dalam pemuridan yang kita sudah nikmati ya, sehingga kita berani untuk bersaksi.
Terima kasih Kak, dan ya memang luar biasa ya yang disampaikan Ella juga tadi. Menurut saya yang saya lihat atau yang saya bisa tangkap juga dari apa yang disampaikan Ella, bahwa memang kita memiliki spiritual yang baik, kemudian juga tingkah laku kita dilihat sama orang-orang di sekitar kita, sehingga itu akan mendorong kita untuk dengan mudah membangun relasi, di mana relasi itu sudah dibangun sehingga kita punya kepercayaan diri untuk menyampaikan Injil itu kepada mereka. Tapi mungkin satu hal yang kemudian membuat saya bertanya ya, yang saya tahu maksudnya yang ketika saya mendengar Ella mungkin tadi lebih luar biasa banyak menjawab pertanyaannya, ayo gini-gini, kalau Tuhan saya itu seperti ini, Tuhan saya itu di dalam Kristus itu saya sudah punya keselamatan gitu. Tapi di dalam penginjilan yang pernah saya pelajari juga, maksudnya yang dibagikan, bahwa ternyata proses penginjilan itu ada juga namanya penginsafan, yang kemudian diajak untuk dia mengakui dosanya. Jadi bukan hanya sekedar ini ya Kak ya, maksudnya Tuhan saya begini loh, maksudnya Tuhan saya luar biasa. Tapi di dalam menginjili itu seperti yang diajarkannya banyak metode. Jadi intinya bahwa kita apa namanya, bahwa Yesus menciptakan kita amat baik, kemudian karena ada satu dosa yang membuat itu rusak sehingga kita berdosa. Nah, sehingga kita perlu diselamatkan. Nah, kira-kira di dalam proses itu mungkin apakah kita melakukan semuanya? Walaupun memang tidak semua akan dilakukan ya Kak ketika mengerjakan penginjilan itu, tapi akhirnya belajar juga sih bahwa memang banyak hal yang harus dibawa ketika mulai itu kan, kita harus menarik kepada itu tadi, mengabarkan bahwa ya kita manusia berdosa, kita butuh diselamatkan, kita butuh ditebus. Jadi ya luar biasa, mungkin akan dia lebih banyak belajar teknis juga untuk ini mungkin kayak, tapi luar biasa untuk semangatnya untuk mau berbagi itu kepada orang di luar Kristen juga. Ya, saya juga mungkin berbicara pengalaman saya juga, sempat juga sama teman saya 2 orang. Kenapa akhirnya saya berani menyampaikan Injil, maksudnya berbagi apa yang saya imani kepada mereka, karena saya merasa bahwa mereka teman saya, makanya saya bisa. Tapi kalau orang yang baru saya kenal, sepertinya akan agak sulit gitu. Kalau teman di luar Kristen pun saya mungkin akan berani, tanpa diajak pun mungkin saya akan membagikan itu. Dan saya pernah malah diajak cerita, akhirnya membagikan iman. Ya oke, mungkin itu ya maksudnya memang dari diri kita. Mungkin ada kakak-kakak, teman-teman yang lain yang pernah punya pengalaman membagikan itu, dan bahkan mungkin yang betul-betul masih baru, yang sampai betul-betul akhirnya ketika membagikan itu, yang kita bagikan itu dia masih mau terus, Kak, coba anu lagi gitu, bagikan lagi, yang terus akhirnya mau tahu lagi. Mungkin dari teman-teman, kakak-kakak akan Femi. Baik, Shalom, selamat malam. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya ingin sedikit berbagi Kak tentang CPKK dan PKK. Jadi setahu saya kalau kadang-kadang kita kalau kayak training begitu Kak, training CPKK toh kayak berlangsung misal sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Tapi yang kulihat Kak kayak teori begitu ya. Jadi tidak ada teknis bagaimana sebenarnya menjadi PKK yang bagus, yang baik, harusnya seperti bagaimana gitu. Apalagi kalau kita berasal dari belum dimuridkan dengan bagus dari PKK. Jadi kita baru mau memulai tapi tiba-tiba jadi PKK begitu. Kayak gitu. Kalau yang saya lihat seperti itu sebenarnya. Apakah ini juga menjadi masalah untuk bertumbuhnya kelompok kecil yang bagus atau bagaimana? Terus yang lain yang saya mau tanyakan, sebenarnya lebih sulit ternyata
membawa berita keselamatan bagi orang-orang terdekat kita. Kadang-kadang mending kita bersaksi untuk orang terjauh dengan orang yang tidak mengenal kita dibanding kadang-kadang orang yang kenal kita. Jadi saya punya pengalaman, bukan saya ya, teman saya punya pengalaman, ternyata menginjili keluarga itu lebih sulit dibanding kita terjun kayak, karena saya pernah juga ikut sekolah Injil liburan remaja. Jadi saya memang dari gereja Injili, jadi kami setiap tahun punya program SIL, sekolah Injil liburan remaja. Saya pernah ikut SIL, saya ikut sih kayak ke kota-kota kecil begitu untuk menarik jiwa-jiwa ke orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ternyata lebih mudah untuk menarik mereka mengenal Tuhan dibanding keluarga. Karena saya juga notabene-nya keluarga yang tidak mengenal Tuhan. Jadi menurutku untuk membawa keluarga ke hadirat Tuhan lebih sulit dibanding orang lain begitu. Mungkin karena tingkah laku dulu buruk toh, kalau sekarang kan berubah sedikit. Ya, mungkin bisa dikasihkan pencerahan Kak. Pencerahan dari Roh Kudus. Iya. Terima kasih. Saya minta Febri bicara tapi katanya lagi gatal tenggorokan. Jadi saya dulu ya. Jadi keras. Ya, Femi, bagi saya training CPKK itu melatih. Terjadi coaching di situ, ya. Melatih murid untuk memuridkan. Jadi penting sekali PMK juga TPS ataupun pelayanan siswa, LSIS memikirkan di training CPKK ini apa yang perlu ada, apa yang perlu disajikan. Karena goalnya adalah melatih mereka menjadi PKK, pemimpin kelompok kecil. Kemarin kami retreat staff, kami berdiskusi dengan Mas Daniel. Mas Daniel ini staf Purwokerto, ya. Dia berbagi bagaimana dia melatih PKK menjadi PKK, dan itu terjadi 4 bulan. Dia melakukannya 4 bulan. Latihannya itu bukan materi, visi pemuridan, dinamika kelompok kecil. Itu yang kita sajikan ya, apalagi. Bagaimana memulai kelompok kecil. Tapi latihan yang dilakukan oleh Mas Daniel, saya tertarik ya. Makanya saya mau berbagi sama teman-teman supaya kita juga mulai menata kembali, menata ulang. Apakah itu training CPKK dan proses pemuridan yang kita lakukan. Mari kita tata ulang supaya benar-benar goal kita itu tercapai. Ada PKK dan mereka mau beri diri jadi PKK. Yang dilakukan Mas Daniel adalah dia langsung masuk kepada bahan-bahan yang harus mereka ajarkan ketika jadi PKK. Ya, bahan pertama, bahan kedua, 3 dan seterusnya. Sampai bahan ketiga mungkin ya, saya kurikulum kita tidak terlalu sama dengan Mas Daniel ya. Dengan Solo. Jadi dia langsung masuk kepada itu bagaimana menyajikan bahan ini. Bagaimana menolong calon PKK ini untuk membawakan bahan ini, bahan PA ini. Bukan cuma teorinya, tapi apa yang perlu ada di dalam bahan itu. Bagaimana mereka melatih AKK-nya supaya bahan yang diajarkan setiap bab ini bukan sekedar ditahu, tapi dilakukan. Tapi AKK melakukan. Ya. Jadi mereka langsung masuk kepada bahan. Lalu menyampaikan bagaimana menolong AKK melakukan kebenaran-kebenaran yang diajarkan. Ini menarik ya teman-teman, jadi bukan materi-materi yang disajikan. Saya pikir seharusnya selesai di PKK-nya. Bicara tentang visi pemuridan, ya, bicara tentang hati Tuhan bagi jiwa-jiwa, harusnya di kelompok kecil kita itu disampaikan. Mereka menangkap hati Tuhan itu saat proses pemuridan kita kerjakan.
Sehingga training CPKK bukan lagi materi-materi demikian. Tapi karena proses pemuridan kita tidak berjalan dengan baik ya, sehingga waktu mereka seharusnya memimpin, mereka tidak memimpin, ya kita ulang lagi visi pemuridan. Ya, kita ulang lagi dinamika kelompok kecil. Padahal itu dialami di dalam proses yang dia kerjakan bersama PKK. Ya, mungkin itu ya, Kakak Femi, atau ada juga, saya langsung ambil moderator dari teman-teman juga mau memberikan tanggapan soal pertanyaannya Femi. Kalau saya masalah penginjilan di keluarga, kenapa kita lebih takut dibandingkan di luar? Karena banyak dari kita yang belum selesai dengan saudara kita. Tidak melepaskan pengampunan, masih ada kepahitan, masih ada kebencian. Bagaimana caranya penginjilan? Tidak mungkin hal itu terjadi. Jadi selesaikan dulu itu. Selesaikan kebencianmu, lepaskan pengampunan ya. Berempatilah kepada mereka, bahwa mereka ini juga jiwa. Jangan sampai nanti saya di surga, saya tidak ketemu mama saya. Saya tidak ketemu orang tua saya, tidak ketemu saudara-saudara saya. Oh itu bahaya ya. Jadi berdoalah juga untuk mereka. Jangan sampai masih ada kebencian, pasti kita tidak akan melakukan penginjilan kalau ada kebencian. Kalau belum melepaskan pengampunan. Ya, ya mungkin itu anggapan saya. Ada tambahan? Kalau saya terkait pertanyaannya Femi dengan keluarga, mungkin juga salah satunya adalah karena keluarga itu saksi hidup akan keburukan kita. Jadi sangat berat juga untuk menyampaikan. Misalnya tuh kok Injili Kak baru kemarin kok begini-begini dan sebagainya, gitu kan? Jadi agak sulit untuk menyampaikan sesuatu hal yang mereka saksikan yang kita lakukan di rumah ya. Belum lagi kata-kata, misalnya ada jenis segala binatang yang kita sampaikan, lalu kita menginjili. Bisa saja pernyataan itu keluar ya. Misalnya itu kemarin rohani, sekarang rohana. Seperti itu. Jadi sulit kita diterima juga oleh keluarga gitu. Tapi apapun alasannya ya benar yang Kak Tina bilang tadi, harus ada kita punya hati kepada mereka. Hati Tuhan yang kita miliki harus kita nyatakan juga kepada mereka supaya mereka melihat. Dan yang harus berubah juga dulu adalah kitanya supaya mereka melihat teladan itu dalam hidup. Terus yang kedua yang mungkin saya perlu sarankan untuk, mungkin Kak Multi tadi sudah singgung, di dalam mungkin selama ini kita sudah lakukan training dan segala macam, tetapi metode untuk penginjilan ini sangat penting yang sederhana saja dulu gitu ya. Misalnya kayak kita tadi tentang jari, kertas dan juga jembatan yang kita pakai itu mungkin perlu dimasukkan ke dalam training CPKK ataupun hal yang lain seperti itu. Jadi masukkan, jangan hanya materi tentang bagaimana memimpin kelompok kecil, tetapi bahan juga terkait dengan cara menginjil ini perlu dimasukkan dalam hal ambil 1 hari full misalnya untuk praktek dalam menyampaikan Injil terkait dengan jari. Ada satu metode yang baru beberapa bulan yang lalu saya mendengar tentang jari itu, lalu akhirnya menurut saya sederhana dan juga di mana dan kapan saja itu kita bisa praktekkan gitu ya. Jadi ini untuk PMK Kota dan juga karena ada dari teman-teman siswa, boleh dimasukkan itu di dalam training di CPKK. Jadi jangan hanya materi terus, tetapi kasih satu materi yang bisa dikuasai dalam hal praktek penginjilan ini. Misalnya jembatan yang harus dikuasai, kertas atau jari. Paling tidak PKK harus menguasai satu metode ini. Disegarkan, boleh diperlihatkan, boleh mendapatkan sharing yang baru mengenai pemuridan, mengenai penginjilan yang terjadi di sekitar kami Tuhan, khususnya kami binaan-binaan Perkantas.
Kami mengucap syukur Tuhan kalau hari ini melalui konsultasi pemuridan kami boleh melihat seperti apa pemuridan, seperti apa penginjilan yang selama ini kami kerjakan di dalam perkantas Bapak, baik itu di siswa dan juga di mahasiswa. Kami boleh melihat dan kami juga boleh mengevaluasi seperti apa dan apa yang telah kami kerjakan. Terima kasih Tuhan untuk Kak Tina dan juga Kak Febri yang boleh membagikan kedua hal ini. Kami juga boleh sama-sama diskusi, men-sharingkan hal-hal yang telah kami alami, hal-hal yang akan kami kerjakan ke depannya untuk boleh terus mengerjakan amanat agung yang Tuhan boleh anugerahkan buat kami. Sebagai PKK, sebagai CPKK, sebagai AKK, kami mau Bapak menumbuhkan kerinduan, menumbuhkan kasih. Kami yang telah mengalami Engkau juga mau, juga rindu orang-orang yang ada di sekitar kami boleh mendengarkan kabar baik, boleh mengalami Engkau, boleh berjumpa secara pribadi dengan Engkau. Tuhan, perlengkapi kami, Tuhan yang menguatkan kami, kiranya semua itu boleh terus menolong dan menopang kami dalam mengerjakan amanat agung yang Kau percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami juga mau datang mengaku apabila sepanjang pertemuan hari ini kami melakukan hal-hal yang tidak Engkau kehendaki, kami kehilangan fokus. Engkau Tuhan yang sedia mengampuni kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk waktu ini. Ini syukur kami Tuhan, doa kami dalam nama Yesus Kristus kami berdoa.